Coronavirus atau COVID-19 menjadi momok yang menakutkan di seluruh dunia. Kita sekarang berada di kota Solo yang merupakan jalur lintas Sumatera, sering dikunjungi, sering dilewati oleh masyarakat. Tidak tertutup kemungkinan coronavirus juga berada di sini. Untuk itu, bagaimana kesiapan daripada pemimpin di kota Solo ini? Kita akan melakukan liputan khusus yang akan meminta kesiapsiagaan daripada pemimpin kota Solo. Bersama kami, Minang 1, Kota Solo membungkam Corona. Kota Solo merupakan kota kecil yang terletak di daerah perlintasan Sumatera. Meskipun tergolong kota kecil, Kota Solo merupakan kota persinggahan jalur Sumatera Jawa. Selain itu, sama halnya dengan daerah lain di Sumatera Barat, Kota Solo juga memiliki angka perantau yang cukup tinggi. Keadaan ini membuat pemerintah Kota Solo dan Forkopimda Kota Solo mengambil langkah cepat guna mencegah penyebaran COVID-19 di daerah ini. Meskipun hingga Rabu 8 April 2020 belum ada ditemukan PDP dan kasus positif COVID-19. Ya, sebagaimana yang sudah sama-sama kita ketahui bersama bahwa sekarang WHO sudah menetapkan corona sebagai pandemik di dunia, dan Presiden juga sudah menetapkan corona ini adalah sebagai bencana non alam. Tentu kita tidak ingin hal itu terjadi di Kota Solo, Sumatera Barat, karena kalau sampai virus ini sempat menyebar, tertular kepada seseorang saja warga kota ini atau pendatang yang datang ke kota ini, dia bisa menyebabkan orang-orang yang ada di sekitar, yang di dekat orang tersebut. Ini yang apa? Adapun yang kita lakukan adalah pertama melakukan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat waspada terhadap ancaman virus ini dengan melakukan menjaga jarak sosial, jaga jarak fisik, mencegah dari kerumunan, menjaga atau melihara hidup sehat, ya, selalu menggunakan masker, ya, ini cuci tangan pakai sabun, ya, banyak berdiam di rumah dan menghindari kerumunan. Nah, ini yang, dan kita sudah himbau kepada masyarakat untuk melakukan hal seperti itu. Nah, bagi masyarakat yang ada gejala, katakanlah panasnya sudah di luar batas normal, 38 misalnya, atau ada radang tenggorokan, demam, yang ini merupakan gejala-gejala awal orang itu terinfeksi virus ini, segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang disediakan. Inilah yang apa. Begitu pula kalau ada pendatang yang datang, kita sudah buat edaran, himbauan kepada masyarakat kita, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, dibantu oleh Babinsa, Babin Kamtibnas di lapangan dengan tokoh masyarakat, ya, agar para saudara-saudara kita yang datang itu mengisolasi diri. Ya. Karena menurut pandangan kami dari lembaga DPRD, Kota Solo, alhamdulillah beliau sudah bekerja, tenaga teknis di lapangan, baik tenaga medis, operasional di lapangan, relawan yang dikomandoi oleh BPBD, dan gugus tugas yang dikomandoi langsung oleh wali kota. Tugas yang beliau lakukan, pengabdian yang beliau lakukan di lapangan, kami melihat beliau-beliau ini, tenaga relawan ini butuh dukungan support, dan kata-kata kuncinya adalah pendanaan operasional. Tenaga medis butuh APD yang menjamin keselamatan saudara-saudara kita yang barisan terdepan. Relawan begitu juga perlu mungkin kesehatan, perlu gizi, dana operasional penunjang yang di backup oleh TNI Polri yang dikomandoi wali kota dalam gugus tugasnya. Termasuk dampak yang terdampak dari COVID-19 ini adalah masyarakat. Setelah kami mengundang atau memanggil pihak eksekutif,
didapatilah informasi bahwa usaha yang dilakukan pemerintah sudah luar biasa, namun belum terrealisasi. Ujung-ujungnya kami melihat adalah penganggaran, sehingga kita menggeser dengan Banggar DPRD dengan tim anggaran pemerintah daerah. Ada 2 atau 3 kali rapat, dan hari ini kami menunggu laporan pergeseran anggaran tersebut. Didapatilah angka berdasarkan kesepakatan penilaian kita. Yang terdampak itu kita siapkan anggaran lebih kurang di luar medis 7,6 miliar. Yang terdampak itu untuk operasional di luar medis 7,5 miliar. Ini tim gugus tugas. 16 miliar lebih kurang itu adalah untuk bantuan sosial selama 3 bulan. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Solo, Dr. Hajah Ambun Kadri MKM, Dinas Kesehatan Kota Solo telah memantau jauh-jauh hari mengenai penyebaran wabah COVID-19 dan telah melaksanakan langkah-langkah penanganan strategis guna mencegah wabah ini memasuki Kota Solo. Mulai dari akhir Januari, ketika wabah ini ada di Wuhan, kami sudah mencoba antisipasi lewat Dinas Kesehatan melalui Puskesmas, tapi memang kami tidak ekspos karena ini akan menimbulkan gejolak. Tapi kami langkah-langkahnya kami meningkatkan surveillance namanya, kewaspadaan dini, dan kami mengaktifkan surveillance di seluruh Puskesmas. Nah, dengan adanya orang datang dari daerah luar yang kebetulan ada di Kota Solo dulunya, tentu kita pantau selama 14 hari sampai mereka bebas. Setelah itu kami coba langkah selanjutnya kami membawa ke rapat koordinasi tingkat kota, kemudian rapat tingkat pemangku kebijakan seluruhnya sehingga terbentuklah gugus tugas. Kemudian kami juga sudah membuat edaran wako atau itu di awal Maret, langsung membuat edaran wako, kemudian juga penyuluhan keliling dan yang lainnya sehingga masyarakat waspada. Tapi kami tidak mengekspos yang berlebihan karena nanti akan menimbulkan gejolak ya, karena kita ini agak sensitif. Nah, mungkin itu langkah-langkah. Kemudian di awal Maret kita sudah langsung menilai mana yang dulu notifikasi namanya, sekarang kan PPT, kemudian mana yang ODP, mana yang PDP, dan mana yang terkonfirmasi. Nah, kalau itu kita update setiap hari. Nah, data kita terkini dari semua PPT yang ada, ya 669 dari daerah terjangkit untuk Kota Solo. Kemudian yang sudah observasinya habis 256. Kemudian yang OTG atau hari ini itu 410. Nah, kemudian ODP kita 91. Ya, 91, kemudian observasi yang habis ODP kita 45, kemudian ODP, total ODP kita 91 ya, ODP kita yang tinggal hari ini ada 46. Yang kemarin itu juga 46, jadi masih fluktuasinya standarnya tidak terlalu fluktuasi naik turun. Mungkin nggak tahu nanti kalau ada pulang secara massal. Nah, ini mungkin tim kita perlu kita rubah mungkin, atau strategi kita untuk selanjutnya akan kita tingkatkan. Senada dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Solo, Dr. Hidayatur Rahmi MKes, Kabid Pelayanan, Promosi, dan Sumber Daya Kesehatan yang juga sebagai Ketua Subbidang Penyiapan dan Penggunaan Alkes, menjelaskan keberadaan Rumah Sakit Umum Kota Solo yang baru di Banda Panduang siap menjadi lokasi isolasi penanganan wabah COVID-19. Sudah dibentuk di Kota Solo atau posko di kelurahan. Posko di kelurahan ini yang bertugas adalah RT dan RW bersama lurah, itu untuk menjaring atau mencari. Mungkin saja ada para perantau yang pulang ke Kota Solo yang belum melaporkan dirinya ke Kota Solo, kondisinya sejak mereka pulang ke Kota Solo. Mereka akan mencatat, mendata siapa saja yang pulang, dan mereka akan menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan diri mereka dan menghubungi surveillance Puskesmas.
Kemudian kami juga ada posko penjaringan di Terminal Bare Solo. Di Terminal Bare Solo ini khusus untuk menjaring seandainya ada penumpang atau bus yang datang, kemudian diperiksa penumpangnya, dijaring apakah nanti mereka termasuk PPT atau ODP atau OTG atau dia sudah menjadi PDP. Kemudian juga mencatat dan melaporkannya kepada surveillance. Kemudian bagi yang bergejala, itu juga kita sudah ada posko COVID penjaringan di rumah sakit Kota Solo di Bandar Bandung. Di sini ditugaskan setiap shiftnya ada 3 shift, yaitu 2 orang dokter yang diawali dengan pemeriksaan atau anamnesa di luar oleh 1 orang petugas perawat. Nanti baru masuk ke dalam ruangan diperiksa oleh dokter dan juga didampingi oleh orang perawat. Kalau memang ada termasuk dalam OTG atau orang dengan gejala, maka akan diberikan juga obat-obatan di sini. Setelah pulang juga dibekali dengan adanya surat kecil yang menyatakan bahwa mereka sudah memeriksakan diri mereka, dan juga diberikan brosur yang berisi bagaimana cara untuk melakukan social distancing atau isolasi mandiri di rumah mereka. Apa saja yang mereka harus lakukan kalau seandainya mereka keluar rumah dan nanti kembali ke rumah mereka. Ini adalah untuk pemeriksaan, ya, ada mulai dari helmnya, kemudian tutup kepala, kemudian ada masker, kemudian ada mantel, ada handscoon, di dalamnya juga ada baju gaun namanya. Juga ada sepatu boots. Ini adalah untuk yang berkontak langsung dengan pasien. Bagi yang tidak berkontak langsung, yang untuk memberikan obat-obatan seperti ini pakaian yang kami sediakan. Mudah-mudahan dengan semua yang kami upayakan di Dinas Kesehatan untuk petugas kesehatan ini dapat melindungi diri mereka dan juga masyarakat. Selain petugas medis, salah satu institusi yang mengemban tugas berat dalam pencegahan dan penanganan kasus COVID-19 di Kota Solo adalah Satuan Polisi Pamung Praja. Imbauan pemerintah agar warga bisa mengisolasi diri di rumah memaksa Satpol PP Kota Solo harus bekerja ekstra keras. Belum lagi pergaulan muda-mudi yang akhir-akhir ini sulit terkendalikan. Langkah-langkah yang kita lakukan adalah khusus dari Satpol PP itu melalui Bapak Wali Kota sudah mengeluarkan instruksi Wali Kota tentang penutupan tempat-tempat hiburan, warnet, PS, biliar maupun kalau karaoke keluarga untuk sementara waktu. Kenapa? Di sanalah tempat berkumpulnya orang-orang yang bisa menularkan penyakit pada masyarakat. Yang kedua, disepakati oleh pimpinan daerah melalui Forkopimda sudah mengeluarkan maklumat. Mensiasatinya kita bersama Polri, TNI sudah mengoptimalkan tim SK4 dengan jumlah personil TNI, Polri itu masing-masing 9 orang, ditambah dengan perhubungan, ditambah dengan Yanzin maupun instansi terkait lainnya, termasuk Subdenpom TNI juga mengirimkan 3. Kegiatan yang kita lakukan adalah sosialisasi terhadap maklumat selama 2 hari, dan dari 2 hari belakangan ini ke depan selama 1 bulan ini kita akan tetap menghimbau lebih mengarah kepada tempat berkumpulnya anak muda, warung-warung, termasuk tempat ngopi mereka. Adanya limit waktu, jangan terlalu berkumpul lewat daripada pukul 10 malam. Di selanjutnya kita mengaktifkan Linmas Kelurahan. Kita lakukan per kelurahan masing-masing karena Linmas kita kan masing-masing RT ada 1 Linmas. Jadi itu mengantisipasi pendatang-pendatang ataupun mereka-mereka yang pulang kampung, agar mereka kalau memang ia terpaksa pulang kampung harus melaporkan diri ke tempat
yang telah disediakan di Rumah Sakit Umum Daerah. Permasalahan COVID-19 semata-mata tidaklah perihal kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, namun imbas ekonomi diyakini sudah menjadi hal yang tidak terelakkan lagi. Tak sedikit pertokoan dan pusat-pusat perbelanjaan yang tutup di Kota Solo. Di antara masyarakat yang sangat terdampak adalah supir bus AKDP. Mereka ibarat memakan buah si malakama. Di satu sisi, mereka takut akan terjangkit virus COVID-19, namun tuntutan ekonomi pun tak mampu mereka elakkan. Dampaknya sangat gadang, Pak. Gadangnya itu berpengaruh untuk penghasilan, otomatis penumpang tak ada orang takut keluar, kan. Ambo pun sebagai supir memang mengeluh, bersemana mengeluh. Dalam sehari itu mungkin biasanya bisa jalan sampai 2 rit. Kini bisa jadi sarit lah pulang balik. Itu pun kadang biasanya sore kok panduh, Pak. Kini kadang bertiga, berlima, kadang berdua. Tetap harus bawa. Ya, memang kadang pengaruhnya, Pak. Kalau memang dapat info diumumkan dilarang untuk keluar, kan, otomatis yang namanya kami berkeluarga, anak-anak punya keluarga, anak bini di rumah akan makan apa? Kalau dilarang kami menambang penghasilan tak ada. Sementara awak butuh biaya tiap hari, kan, Pak. Ya, harapan kami itulah entah kok ada bantuan atau apa gitu, kan, untuk yang ya pendapatan harian lah gitu, bukan non bulanan, yang harian. Memang butuh biaya, Pak. Memang kadang pengaruhnya virus corona, Pak. Di kecil takut itu takut, Pak. Otomatis imbasnya kan ke diri awak surang, Pak. Tidak lo ke diri awak surang untuk umum, kan. Seandainya awak terjangkit, ya namanya kehidupan, Pak. Awak butuh makan, kan. Butuh biaya per hari-hari. Apalagi awak punya anak, punya bini, kan. Kalau anda berusaha juga akan makan di rumah, Pak. Itulah, Pak, bagi penumpang. Ya, sebagai kami supir mengharapkan memang sebaiknya memang pakai masker, sanitizer untuk keluar dari rumah gitu, kan. Entah pergi ke keluar kamar saya pakai masker, sterilkan dululah untuk safety diri sendiri gitu. Pemerintah Kota Solo bersama dengan DPRD dituntut untuk mengambil kebijaksanaan yang cepat dan tepat dan dianggap meringankan beban masyarakat Kota Solo. Pembahasan anggaran adalah poin penting dari permasalahan ini. Jumlah KK yang terdata oleh kami, oleh kita, dari PKH 2150 ini dari sosial, ini sudah dari pusat. Kita menyiapkan 10.712 KK. Ini berdasarkan data dari Dukcapil, keluarga yang dianggap keluarga miskin. Artinya kurang mampu dan terdampak. Jadi pada kesempatan ini kami berharap kepada masyarakat, kita tidak usah ragu, takut beraktivitas, kita hormati dan kita patuhi petunjuk yang berkompeten. Dalam hal ini adalah mungkin dari pusat, jalurnya jelas, jangan bertindak sendiri-sendiri, dan tolong kita bergotong royong dan saling memahami, saling menjaga lingkungan, sehingga pekerjaan dari bapak-bapak ibu kita yang tugas atau gugus tugas terdepan ini berjalan dengan baik, termasuk yang relawan kelurahan, RW, RT sampai Linmas, biarkan beliau bekerja dan tolong kita bantu untuk mendata yang lebih baik. Kita segera antisipasi dampak-dampak ini dengan menyediakan jaring pengaman sosial safety net bagi saudara-saudara kita atau warga kota yang terdampak dengan adanya wabah virus corona ini. Ya, alhamdulillah dengan dukungan bapak-bapak kita di DPRD, dengan persetujuannya kita sudah sediakan anggaran bagi yang terdampak. Ini akan kita sediakan bantuan ya pengaman ya sebenarnya, nah 250.000 rupiah untuk per kakak dan 25 kg beras. Nah, kita akan sediakan dalam waktu 3 bulan.
Kedatangan masyarakat dari daerah terjangkit seperti Jakarta, Bandung, dan sebagian besar Pulau Jawa menjadikan momok tersendiri bagi masyarakat Kota Solo. Kepulangan para perantau antara dinamika kerinduan dan kekhawatiran. Kepatuhan akan instruksi dari pemerintah dan pihak medis adalah hal mutlak yang mesti dilaksanakan oleh mereka yang pulang ke kampung halaman. Kepada seluruh warga kota untuk menjaga, masing-masing menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, mentaati seru-seruan maklumat daripada Pak Kapolri, Bapak Presiden, dan himbauan-himbauan lainnya ya. Yang semuanya itu adalah untuk kepentingan kita. Dengan menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, sesungguhnya kita sudah mengurangi beban daripada para medis kita. Terus kepada saudara-saudara keluarga besar kita yang berada di perantauan, kita sesuaikan saja. Di perantauan mungkin pemerintah setempat mengeluarkan juga himbauan. Di kampung halaman juga demikian sama. Artinya kita tidak menginginkan ada kesalahpahaman. Tujuan satu dari pemerintah atau pemangku kebijakan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita bersama. Kalaupun toh terjadi beliau yang tidak pulang, tolong kita ikuti aturan dan SOP dari penanganan COVID-19 ini. Dan satu lagi, memang kunci terdepan itu di masyarakat, jujur menyampaikan bahwa mereka datang dari daerah terjangkit dan jujur mengatakan mereka pernah kontak dan juga kalau gejala tolong laporkan karena ini akan mempengaruhi bagaimana potensi untuk Kota Solo. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa meminimalkan ODP kita tidak terjangkit menjadi PDP. Nah, yang dikatakan itu yang kita harus. Jadi tidak ada lagi kontak. Isolasi di rumah itu sangat penting sekali. Demikianlah liputan khusus Minang 1, Kota Solo, bungkam Corona. Semoga seluruh wilayah di Indonesia, khususnya Sumatera Barat, tetap waspada dan saling menjaga. Selain perilaku hidup bersih, salah satu hal yang paling penting yaitu perilaku tunduk kepada Sang Khalik dengan doa yang tiada henti. Semoga hal tersebut mampu segera mengakhiri wabah ini dan bumi Nusantara kembali normal seperti sedia kala.